Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis dari CP dan ATP yang telah kami lakukan di SDN 018 Galung Lombok. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota saya berjumlah 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Faris sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kemudian anggota saya Nurmaya Fauzi, saya Sina Musdalifah, saya Renia Prilia, saya Tiara Yustari. Nah, baik, untuk materi yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Musdalifah untuk membacakan materinya. Saya persilakan. Nah, baik, materi pertama yaitu ada penyusunan CP dan ATP. Yang pertama itu ada sumber dan proses penyusunan. Ada 3. Yang pertama, capaian pembelajaran berasal dari Kementerian Pusat, yaitu atau dibilang kurikulum TK, bukan disusun oleh guru secara mandiri. Yang kedua, ada guru mengembangkan dan menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran lalu menyusunnya secara berurutan kronologis menjadi ATP. Yang ketiga, ada penyusunan ATP yang dilakukan secara kolaboratif melalui KKG atau kelompok kerja guru atau bersama guru-guru sejawat sesuai fase kelas. Baik, selanjutnya ada penyesuaian atau ATP disesuaikan dengan yang pertama, kondisi sekolah dan fasilitas, atau jika sarana praktik terbatas dan guru menyesuaikan kegiatan. Yang kedua, ada kemampuan dan karakteristik siswa agar tidak terlalu tinggi atau sulit dicapai. Yang keempat, ada fase belajar siswa, yaitu misalnya fase C untuk kelas 4 sampai kelas 6. Yang terakhir itu, guru memastikan kesinambungan antar kelas, apa yang sudah dipelajari di kelas, atau di bawah selanjutnya di kelas atas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Nurmaya Fauzi untuk membacakan materi selanjutnya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya itu ada kendala yang dihadapi oleh guru. Pertama itu kesulitan menyusun CP yang luas dengan waktu pembelajaran yang terbatas. Kemudian menentukan asesmen yang tepat untuk mengukur pencapaian tujuan. Yang terakhir untuk menyesuaikan media, materi dan fasilitas agar sesuai dengan konsep sekolah. Kemudian materi implementasi dan metode pembelajaran. Yang pertama itu metode yang sering digunakan. Guru menggunakan metode beragam dan kontekstual, antara lain diskusi, proyek, problem based learning atau PBL. Yang ketiga project based learning atau PJBL, dan yang keempat contextual teaching and learning, dan yang selanjutnya cultural responsive teaching, dan yang terakhir itu ceramah singkat, games dan video pembelajaran. Kemudian prinsip pemilihan metode disesuaikan dengan materi, kondisi siswa dan alat yang tersedia. Kemudian tidak terpaku pada satu metode saja agar siswa tidak bosan dan tetap aktif. Kemudian tujuannya agar siswa senang, termotivasi dan memahami materi dengan mudah. Kemudian cara untuk memotivasi siswa yaitu dengan menggunakan ice breaking, dan bersama games dan quiz agar siswa kembali fokus. Kemudian memberikan LKPD yang menarik dan kontekstual. Kemudian memotivasi dan memberi penghargaan atas usaha siswa, bukan hanya hasilnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Tiara untuk membacakan materinya. Saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu penyesuaian pembelajaran atau diferensiasi. Guru menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa. Contohnya yaitu yang pertama, siswa sudah lancar membaca mengerjakan tugas utama, sedangkan siswa yang belum lancar membaca diberi bimbingan khusus di depan kelas tanpa dibeda-bedakan. Lalu guru juga memberi tugas berbeda sesuai kemampuan, tetapi tetap dalam topik yang sama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu asesmen dan penilaian akan dilanjutkan oleh Renia Priya. Saya persilakan untuk membacakan materinya. Baik, materi selanjutnya yaitu asesmen dan penilaian. Jenis asesmen yang digunakan yang pertama yaitu asesmen diagnostik, dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa, atau baik kognitif maupun non-kognitif. Yang kedua itu asesmen formatif, dilakukan selama proses belajar untuk menilai keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang ketiga itu asesmen sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran atau
penilaian CP. Yang kedua yaitu teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama tes tertulis, observasi, proyek, dan penilaian kerja. Yang kedua yaitu penilaian tidak hanya akademik, tetapi juga sikap, kedisiplinan, dan karakter siswa. Yang ketiga, guru menilai proses dan hasil belajar siswa secara seimbang. Yang terakhir yaitu prinsip penilaian. Nilai diberikan tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga usaha, keaktifan, dan kejujuran siswa. Jika kriteria belum tercapai, guru mengulang materi atau memberi remedi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari hasil observasi kami yang kami lakukan di SD 018 Galur Lombo yaitu yang pertama CP bersumber dari pusat, sedangkan ATP disusun oleh guru secara kolaboratif sesuai dengan fase dan kondisi sekolah. Kemudian yang kedua, guru menggunakan beragam metode aktif dan kontekstual agar siswa tidak bosan dan mudah memahami materi. Yang ketiga, motivasi siswa dijalin melalui ice breaking, games, dan pendekatan menyenangkan. Yang keempat, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, sistem asesmen menyeluruh digunakan mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif. Dan yang keenam, nilai sikap dianggap sama pentingnya dengan nilai akademik. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.